Mitra bisnis Mahkamah Konstitusi memutuskan usia calon presiden dan calon wakil presiden bisa di bawah 40 tahun asalkan yang bersangkutan sebelumnya telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, apa komentar Anda mengenai keputusan MK ini? Apa komentar Anda? Silakan kita tunggu di 6339160. WhatsApp call di 0816924924. Saya sangat terharu nih mendengarnya MK begini. Sebetulnya saya dari Pak Jokowi jadi gubernur sampai dia menjadi presiden 2 periode, saya tuh sangat mendukung dia. Saya lihat sifat-sifatnya, kesederhanaannya. Tapi kenapa di akhir jabatannya dia harus berbuat begini ya? Sampai mahkamah keluarga begitu terlalu, saya bilang sih udah kelewatan ini. Gitu aja dah, terima kasih. Di dalam dunia ini, apalagi dunia politik, hanya ada dua aliran putih, aliran hitam. Saya dan sebagian besar warga sangat percaya Pak Jokowi dari aliran putih karena sepak terjangnya sejauh ini hanya membela rakyat. Nah, sekarang ada kejadian seperti ini, kita jangan terlalu negatif thinking. Saya belum yakin bahwa ini semua Pak Jokowi yang atur, tapi ada sesuatu kekuatan yang di backup oleh rakyat yang menginginkan ada sesuatu, ada penerus yang bisa melanjutkan semua kejujuran dan kegiatan juga semua segala macam kegiatan mengenai Pak Jokowi, dan ini mungkin diatur oleh aliran putih. Begitu aja. Jadi kita lihat hasilnya saja bahwa apakah betul apabila ini terjadi dan negara ini tetap berlanjut seperti apa yang sudah ditata oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan tadi Ibu Jokowi. Akhir-akhir ini dia menjadi semakin kayak lupa dengan yang dulu-dulu tuh katanya anaknya tidak mau berpolitik gitu ya. Mantap presiden kita yang sekarang ini, mantap dibandingkan yang tanding-tanding kita, Soekarno, Soeharto, SBY, Megawati, siapa lagi itu namanya, ini paling mantap. Anak menantunya dibawain semuanya, memang dia paling hebat, paling wah ya. Kembali lagi kapasitasnya, kalau mereka mau turun kayak gitu kapasitasnya harus ada dong, harus berorganisasinya bagaimana. Ini semuanya ke pangapongo, tapi ya kembali lagi kita bilang, aduh, marut lah kita ini, negara kita ini. Ya kita lihat hasilnya nantilah, sampai kapan begitu turun dolar bisa sampai 20 ini kayaknya nih. Dari mulai naik 12.000 sampai turun mungkin ya bisa 20-25 lah. Gitu saja, makasih. Saya hanya menanggapi saja terkait dengan keputusan MK ya. Kalau saya pribadi, saya tidak mau terbawa pada arus yang kemudian tanda kutip menyalahkan, seolah-olah menyalahkan ini adalah kerjanya Pak Jokowi, ini adalah settingannya Pak Jokowi. Kalau saya katakan ini malah nggak ada kaitannya. Cuma yang terjadi pada saat ini adalah memang ada Pak Jokowi itu kayak mulai tidak disukai gitu loh. Mulai ada tidak disukai dengan embusan-embusan. Ya seperti itu tadi, ya ada yang mengatakan, oh ini kok seperti kayak gini Pak Jokowi di akhir-akhir mau menjabat, mau menyelesaikan tugas sebagai presiden. Terus ada lagi, oh ini karena dinasti Pak Jokowi. Saya kira ini perlu kita stop lah, gitu kan. Kita juga belum melihat akhir ceritanya yang dibilang kata Pak Jokowi ojo ke susu. Jangan istilahnya ya, kita lihat dulu gitu kan, kita lihat dulu. Dan kalau saya lihat, kalau misalnya seperti ini hasil MK, menurut saya sih saya memandang positif saja. Karena ini suatu
gagasan yang baik sih. Menurut saya gagasan yang baik, gagasan yang baru. Artinya kita berusaha sudah berpikir out of the box. Dan saya meminta supaya istilahnya jangan ada lagi istilahnya stop untuk istilahnya semacam menjustifikasikan ini adalah kerjanya Pak Jokowi, lebih begitu. Ya, jadi singkat aja, kita nggak boleh a priori atas putusan MK itu jangan menuduh yang bukan-bukan. Kita pilih pertama itu masalah putusan MK itu sedikit ada tambahan, itu dia punya pertanggungjawaban yang panjang lebar yang saya aja sampai ketiduran dengernya gitu loh kemarin gitu loh, dan itu dipertanggungjawabkan. Kalau nggak suka rakyat ya masyarakat ya bisa gugat kembali gitu loh. Tetapi saya yakin itu memang jernih lah untuk ke depannya gitu loh. Terus masalah dinasti politik, apa yang dinasti? Kalau Kim Jong-un turunin ke anaknya itu dinasti, ya kan? Tanpa ada satu election. Kalau ini kan peraturan gitu loh. Peraturan boleh siapa aja. Puan Maharani nggak bisa masuk, ya kan, jadi wapresnya Ganjar, ya kan, nggak masalah. Dan kedua, belum apa-apa masyarakat udah nudingnya Gibran. Memang kita tahu Gibran jadi pendampingnya Prabowo, kita lihatlah nanti gitu loh. Tapi saya paling nggak suka kalau disebut ini dinastinya Jokowi. Ini ring gitu loh. Ring bukannya pertandingan yang udah dikalahkan semuanya dimenangkan oleh keluarganya Jokowi atau Pak Jokowi sendiri gitu. Ini ring yang dibuat saya lihat transparan dan fair gitu loh. Ya kan, soal nanti tiba-tiba Gibran gak jadi loh, malu kan nuding dinasti gitu. Aduh, bener-bener deh. Kita harus lebih tahan emosi lah. Lihat ke depan lah seperti apa gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Menurut saya putusan MK ini kemungkinan cacat hukum karena dia seperti ada membuat peraturan perundang-undangan, padahal ini ranahnya dari eksekutif dan legislatif, bukan ranahnya MK yang merupakan badan lembaga yudikatif. Dan tentang keadaan sekarang saat ini yang bagus ini itu malah banyak korupsi itu masif di saat ini. Korupsi ini yang membuat rakyat banyak yang tidak sejahtera, dan korupsi ini menguras APBN kita dan utang kita betapa banyak. Kalau korupsi benar-benar penegakan hukumnya tajam ke atas ke bawah ke segala arah, mungkin rakyat kita bisa makmur mayoritas karena kekayaan alam kita di dunia banyak sekali, kemungkinan nomor 1 di dunia, kemungkinan seperti itu. Begini, kalau saya sih teman kepengen nanya, kalau misalnya itu si Gibran bukan anak presiden, dikabulkan nggak apa tidak gitu? Satu. Kedua, jadi seolah-olah si Gibran kasih tahu tuh, gue bapaknya presiden, baru gue bisa, lu orang biar pinter, nggak ada kesempatan, seolah-olah kayak gitu. Kalau saya mikir kayak begitu. Apa kalau yang anak muda kan banyak masing itu, mengapa mesti dipaksain gitu yang belum cukup umur. Sedangkan kalau saya suka pikir ya, itu AHY juga bagus, tapi saya sih bukannya dukung dia. Kenapa mesti dia dipaksa-paksain gitu? Jadi seolah-olah kalau bukan keluarganya tuh nggak bakalan bisa gitu. Ya, presiden tuh yang berjiwa Pancasila, yang memajukan negara ini, mencerdaskan bangsa ini, bukan memajukan kantong sendiri. Harusnya yang jadi presiden itu yang contohnya yang udah benar, udah bagus, yang jadinya sesudah dia jadi presiden. Itu Jokowi juga contohnya kan bagus. Nanti kalau anaknya mau jadi, kalau mamanya itu umurnya udah bisa, mungkin bisa ajuin. Kalau memang tidak bisa, itu majuinlah negara ini, jangan sampai terpecah belah gara-gara masalah agama. Nggak bisa begitu. Kan Pancasila itu kan udah dibuka dari dulu, dari presiden yang pertama tuh Soekarno. Dan presidennya juga harus bisa berbahasa, paling sedikit tuh Inggris, bahasa Chinese. Itu jadi kalau mau berpidato di luar negeri bisa itu. Makasih Bu. Kalau saya lihat ini kan kasusnya kayaknya kebencian banget sama Pak Jokowi sama keluarganya ya.
Kalau Pak Jokowi mau waktu itu, kan ada yang bilang supaya jadi presiden 3 periode atau panjang waktu sampai 2 tahun, kalau nggak salah ada usulan itu dulu ya. Kalau Pak Jokowi mau jadi penguasa yang paling hebat di Indonesia pada waktu itu, dia pasti mau 3 periode atau ditambah 2 tahun. Ini kan buktinya Pak Jokowi juga bilang, udah ikut pemilu aja tahun depan. Jadi kita nggak boleh lah terlalu prasangka negatif banget ya Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi dan keluarganya tuh gila kekuasaan atau gila uangnya. Kalau misalnya korupsi dimanapun di dunia ada, Bu. Tapi kalau presidennya kayak Pak Jokowi, setidak-tidaknya nggak terlalu banyak lah. Buktinya APBN itu saya lihat begitu banyak ribuan triliun, udah banyak yang dibangun ya. Itu udah hasilnya. Kecuali kalau Pak Jokowi mau korupsi itu duit diambil semua juga nggak ada yang bisa bilang apa-apa. Karena dia kan presiden. Jadi jangan terlalu negatif thinking ya. Di Indonesia nggak bisa maju gitu tuh. Orang yang baik ya, kayak dulu Pak B.J. Habibie jadi presiden di sini juga cuma setahun dijatuhin. Padahal orangnya pintai juga, baik juga. Kalau Pak Habibie kaya juga karena otaknya memang pintai. Sampai di Jerman juga dikasih kewarganegaraan, menemukan banyak penemuan. Jadi manusia sih menurut saya ya, walaupun kita nggak suka, nggak mau milih Pak Jokowi, itu kan bebas hak kita. Tapi jangan terlalu menjelek-jelekan gitu ya. Yang faktanya juga belum tentu seperti itu. Kalau Pak Gibran nggak mau jadi wakil presiden, nanti kan malu sendiri itu pada yang seolah-olah membenci banget ya Pak Jokowi. Itu aja Bu, makasih. Bertolak belakang ini ya. Kalau yang saya lihat ini emang cawe-cawenya, yang diistilah cawe-cawe. Nah ini yang ada sekarang jadi politik dinasti. Ibu segala cara dihalalkan demi kekuasaan yang nggak ada habisnya. Saya bilang itu ya salah satu bentuk serakah dan munafik ya. Makasih. Masalah keputusan MK terlepas dari pro dan kontra, saya sih berharap Gibran yang terlihat bijaksana, jaim, semoga aja dia tidak haus kekuasaan, apalagi dia mau dijadikan cawapres Prabowo. Bagi saya sih aneh banget ya. Kita jangan buru-buru berburu sangka, karena belum tentu Prabowo itu akan mengajak Gibran, dan Gibrannya belum tentu mau. Kedua, suara-suara dari Golkar maupun PAN juga menyatakan bahwa bila Prabowo sampai mengajak Gibran, berarti dia merendahkan Golkar dan PAN. Nah, sekian saja. Menurut saya dicoba aja ya, nggak apa-apalah. MK sudah putuskan begitu kan, yang bisa merubahnya menurut saya tetap harus dari awalnya ya, dari DPR dan pemerintah. Jadi aturannya itu kalau mau diubah ya nanti diubah. Tapi sementara ya sekiranya si MK sudah ketok palu memutuskan begitu, menurut saya dicoba aja. Kan nanti juga akan tersaring dengan sendirinya. Satu, yang belum berpengalaman di pemerintahan, misalnya bupati, gubernur, wali kota, ya tidak bisa mencalonkan kalau di bawah umur 40 tahun. Lalu yang kedua, yang tidak berpengalaman juga tidak bisa. Yang ketiga ya belum tentu gubernur atau bupati wali kota itu walaupun sudah di atas 40 tahun, tapi kemampuannya atau terindikasi misalnya ada sesuatunya kurang bersih dan maksudnya ya dia juga tidak berani mengajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ya kita lihat saja lah, menurut saya sudah diketuk palu, kita lihat saja ke depannya itu bagus atau tidak bagus, karena 10 tahun yang akan datang kan banyak sekali anak-anak muda yang akan duduk di pemerintahan menggantikan yang senior-senior yang sudah sepuh-sepuh. Ya Indonesia juga di masa 10 tahun ini kan bonus demografinya kan juga banyak anak mudanya, dan tahun depan pemilih anak mudanya juga banyak. Jadi menurut saya ya tidak salah lah, dicoba aja. Nanti kalau misalnya tidak cocok ya melalui DPR ya diubah lagi aja. Terima kasih. Pemilu kita kan berbiaya mahal loh ini, besar, triliunan loh. Tapi dalam perjalanannya, peraturannya kok yuk bongkar pasang gitu, yang nggak pasti pastasi, bisa-bisain. Sekarang keputusan MK, ini dia kan gampang
Sebetulnya pasal itu udah berakhir di 40 minimal selesai, tetapi karena dia memang ingin memuluskan tanda kutip, ya kita nggak mau menampilkan itu, dia ingin memuluskan untuk sang pemuda yang satu itulah ya, sehingga ada sini penambahan kalau pernah jadi kepala daerah kan gitu. Kalau saya sih nggak pernah antipati dengan anak muda sebetulnya, tetapi kenapa harus sekarang gitu, kenapa nggak 2 tahun yang lalu? Kan juga anak muda yang berprestasi banyak seperti Anindito, Bupati Kediri itu juga bagus, lalu Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak itu juga bagus. Tapi kenapa ketika Gibran masuk baru hal ini diubah gitu? Apa ya kekuasaan begitu empuknya ya Mbak, sampai harus terus menerus turun temurun? Saya sih berharap ini tidak menjadi presiden yang buruk nantinya setelah mengadili pada saat pemilu, pada saat terjadi sengketa kita akan kehilangan kepercayaan. Ini aja saya udah skeptis dengan politik, belum tentu saya milih karena dengan situasi yang menurut saya udah memuakkan. Terima kasih. Saya bukan orang hukum, saya kata negara. Jadi saya tidak mau berkomentar yang saya tidak tahu dan tak tahu, apalagi menghakimi ataupun nuduh MK. Saya tidak mau. Apalagi kalau nuduh Jokowi ya, karena agama saya tidak mengajarkan untuk nuduh seseorang, itu kejahatan. Menurut saya gini ya, kalau ini yang dibuat sasaran tembak kan Gibran. Kalau sebenarnya Gibran itu diikuti dari awal, masa sih saya kerjanya di Pak FM, lalu saya mengiklankan El Sinta, bahwa El Sinta itu radio yang bagus gini, lucu kan? Ini cuma example aja. Jadi kalau sekarang Gibran adalah PDIP, lalu Gibran itu calonnya Prabowo, terus Gibran mengiklankan bahwa nanti ya tanggal 24 atau berapa, tanggal 12 Februari kami ke bilik suara coblos Ganjar dan PDIP. Itu sudah ada 1, 2. Di Rosi itu juga sudah ada. Rosi bertanya, apakah kamu suka karena keputusan MK membolehkan? Jawabnya dia, tidak. Enggak, sayang, enggak laku, nanti enggak ada yang beli. Loh, kurang apa lagi? Kita masih kurang buat sasaran tembak. Lah, sekarang pertanyaan saya, Gibran dengan Prabowo itu sebenarnya layak duel siapa sih? Prabowo itu sebenarnya udah umur, terus habis itu kondisi badan juga nggak bagus, terus historicalnya juga nggak baik. Terus pertanyaan saya, kalau sampai Prabowo mau gandeng Gibran, yang rugi itu Gibran atau yang untung Prabowo? Nah, kok kita itu cuma karena kebencian nuduh orang, tapi ya sudahlah. Menurut saya sih mendukung ya 40 atau kurang dari 40, asal yang penting kita jadi rakyat yang cerdas. Kalau menurut Anda bahwa umur 35 jelek, jangan dipilih. Tidak, itu aja. Makasih. Mungkin untuk masalah MK ini kan mungkin istilahnya kan untuk pemimpin-pemimpin muda ya, itu mungkin dikasih kesempatan ya sama negara yang untuk memimpin ya. Kalau misalkan memang bisa, yakin dan betul-betul itu berprestasi, kenapa enggak sih? Dan ini negara ini perlu istilahnya pembaruan juga secara digital juga ya. Jadi biar sama-sama istilahnya jalan semua dan betul-betul bisa dimajuin sama-sama gitu loh. Dan mungkin untuk, kalau saya lihat sih, mungkin kalau untuk Pak Gibran ya, sebagai yang satu calon yang mungkin mau diusung, itu pun juga saya lihat itu untuk prestasi oke lah. Kenapa harus istilahnya diperdebatkan? Itu aja, makasih. Kalau
saya punya pendapat, saya punya pandangannya MK ini salah benar kacau. Maksimum harus ada minimum berapa umur. Di bawah 40 kalau dia 20 gimana? Bener nggak? Mesti ada minimal maksimalnya berapa. Jangan asal-asal. Memang sih anak muda punya ide juga. Tapi kalau sampai di 20 tahun gimana? Belum punya gitu. Kalau saya nilai MK punya putusan sih agak membingungkan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Bahwa keputusan ini keputusan yang konyol. Jadi ujungnya setelah sedikit ini melegakan cara pribadi atau keluarga sendiri melenggang keadilan gitu loh. Biarpun Indonesia bilang republik, tapi rasa kerajaan masih ada gitu loh. Ini udah tumbuh raja-raja kecil gitu loh. Kalau Anda ngaku republik lah. Jadi siapa aja boleh masuk, jangan hanya keluarga sendiri dengan tek-tek bengin itu supaya keluarga sendiri masuk gitu loh. Ini caranya dibawa ke belakang, dibawa ke zaman kerajaan. Harusnya kita dari republik maju dong kayak di Amerika gitu loh. Jadi kalau rasa-rasa kampungan ini kalau saya buang lah gitu loh. Jangan sampai ditonjolkan sampai ke atas ke tampuk kepemimpinan gitu. Sekian dan terima kasih. Ya, kalau saya sih saya sangat mendukung keputusan MK. Ya. Kita memang Indonesia ini harus potong 1 atau 2 generasi kalau perlu. Nah, kalau perlu ya jangan cuma presidennya aja, tapi PNS semuanya harus dipotong itu, yang tua-tua tendang aja semua, udah brengsek semua, itu bajingan buat mereka. 99% itu bajingan. Kayak birokrat Republik Indonesia. Begitu aja. Terima kasih ya. Jadi ya pertama terima kasih ya kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah membuka peluang bagi anak-anak muda Indonesia itu bisa lebih berpartisipasi eksis gitu ya dalam jabatan-jabatan publik termasuk presiden dan wakil presiden. Sebenarnya ke depan mungkin boleh direvisi lagi bahwa yang jadi presiden atau presiden selain di bawah 40 tahun ya nggak mesti sudah jadi wali kota juga, karena kan bisa saja dia berlatar belakang akademisi di kampus, kan boleh juga kan kalau partai mengajukannya gitu, atau dia menjadi pengusaha yang cukup punya impact terhadap masyarakat, atau pemuka agama misalnya dari agama manapun di bawah usia 40 tahun dan diajukan oleh partai. Jangan dibatasi juga untuk kedepannya, jangan hanya yang sudah menjadi wali kota dan bupati, karena jabatan yang mulia untuk berpartisipasi dan demokrasi bukan hanya wali kota dan bupati saja juga gitu. Tetapi ini terima kasih sekali. Nah, yang kedua saya pikir memang ini Pak Gibran, kalau saya pribadi akan cenderung ke mana Pak Gibran, karena kalau Ganjar memang suka nyelekit ala-ala ketawa tapi gak ikhlas gitu, dan nyelekit ya kalau ngomong gitu. Lihat bagaimana gaya dia ke anak UI waktu itu. Kalau tenaga kerja Cina dikurangi, sampean mau gantiin? Ya ini yang nanya yang salah atau Ganjar yang jawab yang kurang wawasan. Karena ya kalau tenaga kerja buruh Cina di smelter itu yang buruh kasar disuruh gantiin anak-anak UI, ya gak mau lah anak mahasiswa UI atau anak mahasiswa Indonesia, wong kita pendidikan terpelajar. Tetapi kan pengangguran terbuka kita hampir 6%, 7%. Itu setara dengan 15 juta pengangguran. Itu yang jangan ditutupin rezekinya dengan bekerjanya orang dari China gitu. Kalau kita di Bandara Manado, di Bandara Morowali itu, waduh penduduk itu kita bingung di bandara Cina atau bandara Indonesia ya gitu. Bekerja itu jadi kita hindari presiden dengan wawasan terbatas seperti Ganjar yang suka jalan kenyek gitu. Jadi kalau ngomong itu kenyek, lucu, berusaha lucu tapi menyudutkan orang gitu. Karena dia secara naluriah bukan lucu, bukan orang Ipo sebenarnya secara naluriah. Jadi kayak lucu dipaksakan gitu. Terima kasih. Saya mengambil jalan tengah. Jadi nggak pro sama keputusan MK itu, apalagi kontra nggak. Kenapa saya berpikiran begitu? Alasannya cuma satu. Siapapun yang jadi capres dan cawapres, nggak ada jaminan pasti Indonesia akan baik. Nggak ada jaminan. Sebaliknya, nggak ada jaminan juga pasti akan buruk. Jadi kalau secara spiritual semuanya tergantung pada perjuangan bangsa ini secara serentak. Cuman mereka Mahkamah Konstitusi ini yang perlu dikritisi.
yang termasuk yang menurut saya mengerusak terutama dari segi etika. Apa itu? Ketua MK itu ngapain sih dia buru-buru menikah itu dengan adiknya Pak Jokowi? Terus jadinya kacau pemikiran orang, terlalu wah ini tendensius ini, jadi bisa-bisa karena ponakan sendiri. Kan arahnya ini perjuangan itu kan arahnya ke Gibran ini, ada keberpihakan. Tapi andai kata pun dia terpilih menjadi, anggaplah wakilnya Prabowo, terus menang, apakah udah pasti jelek? Belum tentu. Apakah pasti baik? Belum tentu. Semuanya ada yang menentukan. Sama seperti reformasi waktu digelar. Apakah waktu itu pasti baik ya? Seperti sekarang ini. Apakah sekarang baik, lebih baik itu sangat relatif, tergantung penilaian masing-masing kita. Terima kasih. Pada hubungan dengan MK yang sudah keluar, bagi saya sih simpel. Ada beberapa poin yang mungkin saudara-saudara semua pendengar Pas FM yang menyimak. Yang pertama adalah soal usia. Kalau sudah keputusan MK sebaiknya diikuti, ya, karena suka atau nggak suka itu adalah konsekuensi negara hukum. Kedua, kalaupun dipermasalahkan antara politik dinasti atau tidak dinasti gitu, yang penting sepanjang itu buat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum harusnya tidak masalah. Kalaupun bukan dinasti tidak baik, ya tentu tidak disukai juga. Politik dinasti itu di negara maju seperti Singapura juga ada. Wan Yu punya anak, George Bush punya anak juga ikut jadi presiden. Ya, itu kedua. Ketiga, yang penting kalau memang masalah Gibran ingin diangkat jadi cawapres, dalam hal ini apakah PDIP atau partainya Prabowo, ya angkat cepat-cepat aja, pasangkan ke Ganjar untuk Prabowo mengambil Gibran. Jadi persoalannya clear, di PDIP-nya juga pas gitu ya, sebagai anggota partai maupun sebagai wali kota yang dari PDIP kemudian maju menjadi cawapres. Saya pikir itu paling tepat. Ini pendapat pribadi, mungkin bisa berbeda buat yang lain. Terima kasih. Ya, saya pikir ini hal yang positif ya. Meskipun ada catatan, saya pikir kalau untuk elected official atau yang dipilih, pejabat yang dipilih publik itu bukan hanya kepala daerah, tapi bisa juga dia di bawah 40 tahun itu dia jadi anggota DPR, DPRD, DPR RI, atau bahkan kepala desa di beberapa desa juga kan dipilih kan, elected official juga gitu. Jadi kalau dibatasi hanya pernah jadi wali kota, bupati, itu mempersempit makna demokrasi itu sendiri dengan kaitannya dengan umur. Namun begitu, oke lah. Menurut saya ya bagus juga lah ini 40 tahun bisa jadi cawapres, karena saya pikir memang Pak Gibran seandainya ini untuk menggolkan Pak Gibran, salah satu outcome-nya menjadi pilihan juga ya, supaya ada sosok pemimpin Indonesia yang cukup merakyat, merepresentasi rakyat biasa dan keberpihakan pada rakyat. Karena memang kalau Pak Ganjar itu pernah ya, supir dari BSD Tangerang Selatan itu dia nyek hanya gara-gara beli BBM subsidi untuk mobilnya. Waktu itu dia isi di Solo atau di mana di Jawa Tengah, kayak ngenyek gitu, ngenyek ala Jawa gitu, halus tapi ngenyek. Kenapa isi BBM subsidi? Loh, saya berpikir, loh emang kenapa kalau masyarakat isi BBM subsidi? Bukankah subsidi hadir untuk dapur rakyat juga? Nah, Ganjar kalau berpikir seperti Sri Mulyani, ya penting, kalau saya sih nggak akan pilih Ganjar. Terima kasih. Ya menurut saya sih ini terlalu kebetulan ya, kalau misalnya anaknya Pak Jokowi mau jadi wapres, cawapres gitu kan. Dan kalau misalnya menang kan pasti ada yang ini tuh bilang ada yang curang di sini, ada yang debat, itu dimenangin MK lagi. Nah ini jadi masalah nih, bisa dibakar isunya. Jadi seakan-akan udah diatur biar menang. Itu aja sih menurut saya, takutnya begitu. Oke, makasih. Iya, sebetulnya keputusannya sudah cukup baik ya, karena itu kan kemungkinan ya sekarang ini kan yang namanya pendidikan berkembang
Kemudian banyak sekali orang-orang muda juga sejak dini sudah punya banyak pengalaman-pengalaman dalam berbagai macam hal. Jadi kalau misalnya seperti maju ke kepala daerah ya sudah bisa, kemudian duduk di anggota DPRD juga sudah bisa. Nah, mungkin ini sebetulnya ada yang kurang kalau menurut saya. Pengalaman minimum adalah misalnya ya 5 tahun sebagai kepala daerah. Tuh, mungkin juga untuk bisa dari anggota legislatif misalnya DPRD ya, tapi juga dengan minimum pengalaman misalnya 5 tahun. Itu akan jauh lebih baik karena berarti dia punya pengalaman yang lumayan lah ya. Siapa tahu nih kepala daerah baru 1 tahun, kemudian dia mencalonkan diri jadi wapres atau capres, kan kayaknya gimana gitu. Ya, terima kasih, itu aja. Saya kira itu terlalu muda kalau di bawah 40 tahun itu. Yang baik sih di atas 50 tahun, itu saja. Ya, saya pikir ini syarat dengan kepentingan politik ya, dari terutama yang dijelaskan oleh Hakim Wakil Ketua MK Pak Isra ya. Itu jelas sekali banyak kegundahan-kegundahan yang tidak lazim di sana. Jadi mengenai cara mengambil keputusannya, cara mengambil irisan-irisan jumlah votingnya, kemudian mendesaknya dan harus berlaku di 2024. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menurut beliau ini menjadi pertanyaan ada apa gitu. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi skandal MK ya. Jadi kalau masyarakat mengatakan itu adalah sebuah mahkamah keluarga, itu bisa jadi benar gitu. Jadi barangkali perlu diadukan ke komite etik itu para hakim-hakimnya ini, sehingga bisa jadi cross check gitu. Itu mungkin yang jadi pendapat saya ya. Masyarakat perlu bersatu. Jangan sampai nanti kalau ada dispute di pemilihan, di pilpres, nanti mereka lagi yang menghakimi, jadi tidak objektif lagi gitu. Nah, ini berbahaya ya untuk kestabilan negeri kita ini. Itu mungkin dari saya. Kalau menurut saya ya itu ada baiknya sih, saya setuju juga ya, istilahnya jangan sampai usia muda tapi tidak punya pengalaman itu ya, menjadi cawapres ya istilahnya, atau mungkin menjadi kepala daerah ya, karena bagaimanapun juga ini yang dipimpinnya kan negara ya itu. Jadi saya setujunya kalau misalkan itu dia menunjukkan dulu sebagai kepala daerah dulu prestasinya seperti apa, terus nanti misalkan jadi wali kota, terus naik jadi gubernur, baru tingkatannya menjadi mungkin presiden atau wakil presiden gitu loh. Istilahnya seperti kayak Jokowi ya. Jadi istilahnya ada tahapannya gitu loh. Jadi jangan sampai itu langsung mendadak langsung tiba-tiba jadi cawapres apa-apa itu. Mungkin itu istilahnya mungkin terlalu mendadak dan terlalu juga istilahnya kelihatannya eksklusif banget gitu loh. Saya seperti itu. Makasih. MK ini memang kalau kita nilainya dalam pedap politik, perlunya mengenai umur dan selanjutnya berpedoman kepada undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Seharusnya supaya nggak gondok-gondokan sekarang ini ada koalisi partai A, partai B, begini begitu terjadi yang sekarang merinding sekarang ini PD Perjuangan kan betul. Harusnya didirikan parliamentary threshold 2%, nggak ada batas 20% lagi gitu loh. Dulu ditolak, ada yang menggugat. Sekarang yang digolkan umur dan posisinya sebagai semua sama orang. Di zaman ini orang-orang udah cerdas gitu loh Mbak. Kenapa MK tidak berani seperti ini gitu loh. Sangat-sangat merugikan satu kelompok partai besar gitu loh. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh penelpon yang pertama tadi, dia harus punya rekam jejak memimpin daerah dulu. Jadi tanpa ada batasan umur, mau umur berapapun, kalau dia pernah punya rekam jejak memimpin daerah itu akan lebih baik, karena dia kan menguasai wilayah dulu lah. Karena memimpin wilayah itu beda, misalnya kayak
pemimpin perusahaan terus tiba-tiba jadi presiden atau jadi wakil presiden, itu model kepemimpinannya kan beda ya, itu menurut saya. Saya bingung kan, itu kan yang penggugat juga banyak ya, itu harusnya kan juga yang batas atasnya ada yang gugat. Kenapa nggak dibahas sama sekali, nggak diatur sama sekali? Masa iya sampai sudah aki-aki nanti juga boleh daftar? Ya itu juga aneh, satu. Kedua, ya ini ya produk demokrasi kita ya. Kita nggak bisa tuduh ini, nggak bisa tuduh itu, karena belum ada bukti. Yang kalau suka silakan coblos pilihannya, yang nggak suka ya masih banyak pilihannya, kan ada 3, jadi bisa pilih ke yang lain-lain lagi. Itu aja sih, makasih. Baik, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.